Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyusunan skripsi yang sudah dibahas di kelas sebelumnya dalam proses pemelatihan, tapi kita akan bahas kembali di sini untuk mengingatkan kembali, mungkin ada yang terlupa ataupun yang skip oleh pemateri. Kita langsung saja untuk yang pertama, sebelum kita bahas apa sih skripsi itu, sebelum kita tahu bagaimana cara penyusunannya, kita harus tahu dulu apa sih skripsi itu. Nah, untuk skripsi itu sendiri adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1. Jadi skripsi itu khusus untuk S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu yang mereka tekuni. Jadi misalnya kalian mengambil S1 jurusan pendidikan biologi. Jadi kalian membahas tentang permasalahan yang ada di bidang ilmu kalian. Nah, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu kaidah-kaidah ilmiah. Nah, untuk skripsi itu merupakan persyaratan yang untuk mendapatkan status sarjana S1. Jika kalian mau mendapatkan gelar SPD, for the example, kalian harus membuat skripsi ini terlebih dahulu. Dan ini syaratnya berlaku di setiap perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Nah, untuk tujuan penulisan skripsi itu apa sih? Yang pertama, kita itu diharapkan mampu menyusun dan menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Yang kedua yaitu mampu melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan juga menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu diharapkan kita mampu menggunakan atau mengaplikasikan ilmu yang diperoleh menjadi suatu sistem yang terpadu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Jadi di skripsi ini tidak hanya kita dilatih untuk melakukan penelitian, tidak hanya untuk dilatih melakukan step-step ilmiah, tetapi juga mengaplikasikan apa yang kita sudah dapatkan selama 4 tahun di jenjang perkuliahan. Nah, adapun tahap dari penulisan skripsi itu ada 7. Nah, yang pertama kita lihat ada memilih beberapa topik penelitian secara umum. Jadi sebelum kita mengambil satu tema, kita harus memilih topik yang memang kita kuasai, yang anggap bisa kita laksanakan. Jangan kita pilih yang tema atau topik yang bergengsi, tetapi kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi pilihlah topik yang menarik untuk kalian, sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan keahlian kalian, dan yang kalian yakini bisa kalian selesaikan. Dan ketika sudah memilih satu topik itu akan dibuat menjadi satu judul penelitian. Tetapi perlu kita ingat, judul ini berangkat dari suatu permasalahan. Jadi ketika kita sudah memilih satu topiknya itu misalnya pendidikan. Nah, permasalahan di pendidikan itu apa? Di pendidikan biologi, di sekolah, misalnya di sekolah apa? Nah, itulah permasalahan yang itu akan kita angkat menjadi sebuah judul penelitian. Dan yang ketiga yaitu menyusun proposal penelitian. Nah, ketika kita menyusun, itu proposal penelitian nanti ada bab 1 tentang latar belakang, pendahuluan. Nah, yang bab 2 soal kajian pustaka. Dan yang ketiga itu masih pada metodologi penelitian. Kita cukup menyusun proposalnya saja dulu. Nah, ketika sudah proposal penelitian ini sudah diterima oleh penguji ataupun pembimbing, maka kita akan masuk pada pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan keempat. Nah, pelaksanaan penelitian ini kita lakukanlah penelitian yang sudah kita cantumkan di dalam proposal. Kita realisasikan proposal yang kita buat dalam sebuah penelitian. Nah, ketika penelitian ini kita mengambil segala data yang kita butuhkan yang sudah kita sebutkan di proposalnya sebelumnya, kita ambil semua atau kita laksanakan penelitian itu di bagian tahapan keempat ini. Lalu kita masuk pada tahapan kelima, yaitu menyelesaikan penelitian dan menganalisis data penelitiannya. Terus ketika kita sudah menyelesaikan penelitian, kita sudah mengambil data atau data-data yang kita butuhkan untuk penelitian kita, maka data itu yang perlu kita analisis terlebih dahulu sebelum kita interpretasikan ke dalam pembahasan maupun kita buatkan menjadi suatu kesimpulan.
Nah, setelah kita menganalisis data, kita masuk ke tahap ke-6, yaitu menyelesaikan naskah skripsi. Nah, naskah skripsi inilah kita menginterpretasikan segala data yang kita dapat yang telah dianalisis tadi menjadi suatu pembahasan di dalam skripsi, yang itulah yang akan menjadi fakta-fakta yang kalian dapatkan di lapangan, dan kalian akan buat menjadi suatu kesimpulan yang ada di bab terakhir atau di bab 5. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan konsultasi sampai memperoleh persetujuan dari komisi pembimbing atau penguji. Nah, dan yang perlu kita ingat, dari tahapan 1 hingga tahapan ke-6, menyelesaikan naskah itu perlu di bawah arahan atau bimbingan dari dosen pembimbing. Kita tidak bisa melakukan ini semua sendiri. Kita perlu bimbingan dari dosen karena kalian sebagai seorang mahasiswa itu masih dalam proses pembelajaran. Jadi butuh pembimbingan dari orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah, kita masuk. Karena kita bernaung pada Universitas 19 November Kolaka, maka kita harus tahu bagaimana sih tata cara penulisan skripsi yang ada di Universitas 19 November Kolaka, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk penelitian skrip yang kita bahas ini khusus untuk penelitian kuantitatif dulu. Untuk penelitian kualitatif dan pengembangan nanti kita akan bahas di pembahasan lain akan datang. Untuk bagian awal itu ada macam-macam. Ada beberapa item. Yang pertama itu halaman sampul yang berisi logo. Biasanya yang biasa kalian lihat di hard copy atau cover hard yang ada di skripsi. Terus kedua kita masuk ke halaman logo. Nah, di situ hanya berisi logo saja. Terus di halaman judul, terus ada halaman pernyataan orisinalitas. Di sini surat pernyataan yang menyatakan bahwa skripsi yang kalian buat itu benar-benar hasil karya kalian tanpa ada plagiasi maupun bukan buatan orang lain. Dan memang betul-betul orisinal buatan kalian. Terus ada halaman persetujuan, ada halaman pengesahan, ada abstrak. Abstrak ini dibagi menjadi 2, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, dan itu wajib kedua-duanya, tidak memilih. Nah, untuk selanjutnya itu ada kata pengantar. Disinilah kalian di kata pengantar kalian mengucapkan terima kasih untuk siapa-siapa saja yang telah berkontribusi di dalam penelitian kalian atau di dalam proses kalian menyelesaikan studi kalian. Terus ada daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran jika diperlukan, dan daftar notasi dan juga jika diperlukan. Nah, kita langsung masuk ke bagian inti. Bagian inti itu ada bab 1, pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini apa saja isinya? Ada yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi kesenjangan, harapan, dan kenyataan, atau di sini kita secara singkat itu permasalahan, baik kesenjangan teoritik maupun kesenjangan praktik yang melatar belakangi masalah penelitian kalian. Jadi apa yang jadi latar belakang kalian mengangkat topik ini, apa yang melatar belakangi permasalahan kalian, apa yang melatar belakangi kalian menulis skripsi ini, itu kalian tuangkan dalam latar belakang. Nah, terus yang kedua ada rumusan masalah, upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Jadi rumusan masalahnya itu dibuat dalam bentuk pertanyaan, sehingga apa yang menjadi yang kalian ingin jawab atau yang ingin kalian dapatkan jawabannya di dalam penelitian itu kalian tulis secara tersurat dalam bentuk pertanyaan di rumusan masalah ini. Terus yang ketiga ada tujuan penelitian. Kalau untuk tujuan penelitian ini mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Biasanya ini tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yang ada. Terus yang keempat yaitu manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini mengungkapkan manfaat apa yang didapatkan dari penelitian ini, baik itu untuk penelitinya, untuk stakeholdernya, ataupun instansi atau lembaga yang tempat kalian meneliti, ataupun yang terkait dengan penelitian kalian. Terus masuk ke bab 2. Bab 2 ini ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini ada kajian teori dan kajian konsep. Nah, terus berisi tentang deskripsi teoritis secara objek, variabel yang diteliti,
dan kesimpulan tentang kajian antara lain berupa argumentasi atau hipotesis yang telah diajukan dalam bab 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Untuk jenis penelitian ini sendiri itu di mana dia menentukan jenis penelitian yang kalian itu ambil apa sih? Misalnya ada penelitian eksperimen, ada penelitian eksperimental yang selalu mengacu pada hipotesis yang akan diuji. Jadi kita di sini mencantumkan jenis penelitian yang kita ambil itu penelitian apa. Lalu selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian ini berisikan waktu dan tempat pelaksanaan dari kita melaksanakan penelitian itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian, ini berisi identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau subjek penelitian, serta prosedur dan teknik pengambilan sampel. Jadi populasi dan sampel ini kita menggambarkan populasi yang kita ambil itu, populasi penelitian atau subjek penelitian kita itu apa. Terus bagaimana caranya kita mengerucutkan populasi itu menjadi sampel penelitian kita, menjadi bagian yang mewakili dari populasi itu menjadi yang bisa kita ambil untuk jadi sampel penelitian kita. Sehingga hasil akhirnya yaitu besarnya sampel. Selanjutnya itu variabel dan desain penelitian. Untuk variabel dan desain penelitian ini perlu dijelaskan variabelnya apa, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, dan desain penelitian kalian itu seperti apa, kalian jelaskan pada bagian ini. Untuk definisi operasional, di sini definisi operasional ini maksudnya menjelaskan maksud dari variabel yang terdapat dalam penelitian kalian, baik dari variabel dependen maupun variabel independennya. Terus yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu langkah-langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data kalian. Bagaimana caranya kalian bisa menghasilkan data yang kalian harapkan. Terus yang kedua yang selanjutnya yaitu di teknik pengumpulan data juga kalian harus menjelaskan kualifikasi dan jumlah petugas yang terlibat dalam proses pengumpulan data serta jadwal waktu pelaksanaan dari pengumpulan data itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini alat yang kalian gunakan untuk mengukur dari variabel yang kalian teliti. Ini di sini kalian harus jelaskan, misalnya kalian mau pakai angket kah, terus kuesioner kah, di sini kalian jelaskan instrumen atau alat yang kalian gunakan sebagai pengukur dari variabel yang kalian teliti itu apa. Nah, dan selanjutnya itu analisis data. Untuk analisis data itu ada pemilihan, kalian mau gunakan analisis apa dalam mengolah data yang kalian sudah dapatkan. Entah itu misalnya kalian mau pakai analisis inferensial, ada uji T misalnya, ada uji ANACOVA, ANAVA, di situ kalian sebutkan jenis analisis yang kalian gunakan. Nah, untuk di bab keempat itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Ketika kalian sudah mendapatkan hasil penelitian, kalian tuangkan di bab 4 ini dan kalian interpretasikan dalam bentuk kata-kata di pembahasan. Nah, ini kalian sangkut pautkan hasil penelitian kalian dengan teori yang sudah ada. Untuk yang di hasil penelitian itu ada deskripsi data dan pengujian hipotesis. Jika kalian menggunakan, misalnya penelitian kalian itu kuantitatif dan memiliki hipotesis, kalian jelaskan di sini. Dan tujuan penelitian. Nah, untuk pembahasan itu sendiri, itu menjelaskan temuan-temuan penelitian dalam konteks khasanah ilmu yang lebih luas. Jadi di sini kalian jelaskan temuan-temuan di dalam penelitian kalian. Nah, selanjutnya sehingga hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan penelitian yang kalian peroleh dengan teori yang ada, teori empiris yang relevan dengan yang kalian temukan. Nah, untuk selanjutnya di pembahasan juga itu suatu temuan yang akan menjadi lebih dipercaya harus didukung oleh hasil penelitian orang lain. Jadi tidak hanya kita menjelaskan
menjelaskan temuan kita, tetapi juga kita harus didukung oleh temuan-temuan penelitian orang lain, penelitian terdahulu. Nah, sehingga pembahasannya akan jauh lebih menarik dan lebih dipercaya oleh orang lain, dan pembahasannya dapat lebih dalam dan juga bisa menarik untuk orang lain. Nah, untuk bagian terakhir yaitu penutup. Penutup bab 5. Penutup itu berisi kesimpulan dari penelitian yang kita dapatkan dan saran. Sarannya ini diajukan hendaknya lebih spesifik. Terus baik itu dapat dilihat dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. Maksudnya saran di sini bisa untuk saran penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Terus bagian akhir itu ada daftar rujukan. Apa saja yang kalian sudah rujuk, kalian masukkan di dalam daftar rujukan ini. Terus pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran, dan juga riwayat hidup. Untuk layoutnya dari tulisan yang berlaku di Universitas 19 November Kolaka itu, seperti yang kalian lihat, kertas berukuran A4 yang 70 mg. Terus untuk sebelah kiri itu besarnya 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3. Ini sudah penulisan secara umum dan ini tidak perlu dijelaskan lebih dalam, saya rasa. Terus untuk contoh sampulnya ada skripsi, judul, logo, nama penulis, dan juga instansinya beserta tahun dari penulisannya. Nah, ini untuk logo Universitas 19 November Kolaka. Contoh halaman judul itu tanpa logo dan ditambahkan dengan diajukan kepada Universitas 19 November Kolaka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana pendidikan. For the example, di sini pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi jika kalian itu pendidikan biologi, kalian tulis di sini pendidikan biologi. Oleh mahasiswa siapa? Dengan instansi dan tahunnya. Untuk pernyataan keaslian, redaksinya seperti ini dan harus dibubuhi atau ditambahkan materai 6000 dan kalian tanda tangan di atas materai tersebut agar lebih keabsahannya lebih terjaga. Terus yang selanjutnya itu lembar persetujuan. Contoh lembar persetujuan seperti ini, ada tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga mengetahui kaprodi kalian. Selanjutnya halaman pengesahan. Ini halaman ketika kalian sudah menyelesaikan dari sidang skripsi kalian sudah selesai diuji. Nah, kalian di sini harus meminta tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2. Lalu diketahui dekan FKIP dan menyetujui dari kaprodi pendidikan biologi, misalnya. Untuk abstraknya sendiri, penulisannya seperti ini. Jangan lupa dia bagian isinya ini itu berspasinya 1, dan jangan lupa harus ada kata kunci di setiap akhir dari abstraknya. Dan kata kuncinya ini maksimal 6 kata. Dan ini kata kunci biasanya menggambarkan variabel yang kita teliti. Untuk kata pengantar, gambarannya seperti ini. Kalian mau ucapkan terima kasih untuk siapa? Biasanya di sini 1 untuk rektor, orang tua, untuk pembimbing, untuk teman-teman. Kalian cantumkan semua orang-orang yang berkontribusi dalam penulisan karya tulis ilmiah kalian. Dan untuk daftar isi, ini contohnya daftar tabel seperti ini, daftar gambar, lampiran, notasi, misalnya X itu apa, min, N1 apa, N2, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh daftar rujukan. Jadi, kalau ketika kita merujuk sesuatu, itu dalam penulisan di bab 2 misalnya, itu ada macam-macam. Misalnya, kalian mau menuliskan kalian mau merujuk Pak Subroto. Jika kalian tulis di awal, itu kalian harus tulis Subroto dalam kurung tahun dan halamannya. Namun, jika kalian mau tahu misalnya yang kalian kutip itu di belakang, maka kalian tuliskan apa yang kalian kutip, lalu dalam kurung Subroto, tahun, 2 halaman dari
yang kalian kutip. Misalnya ini kalian kutipan langsung, di dalam kutipan langsung ada tanda kutipnya juga. Jadi kita tanda kutipnya itu cukup satu saja yang ada di dalam kutipannya. Oke, untuk contoh daftar rujukan, nomor halaman harus ditulis. Nomor halaman di sini adalah halaman di mana kalian merujuk dari buku atau artikel tertentu. Misalnya di artikel salah satu artikel di halaman, misalnya artikel Miss Wandi. Terus tahun 2020 di halaman 14. Jadi halaman 14-nya itu harus tercantum. Masih sama. Nah, untuk rujukan dari buku. Nah, ini cara penulisan daftar rujukannya. Jadi nama orang itu nama ketika kita menuliskan nama belakang ditaruh di depan. Nama belakang, jadi ini Strang adalah nama belakang dari W Junior ini. Jadi namanya sebenarnya adalah W Junior Strang, tapi Strangnya kita majukan ke depan untuk daftar rujukan. Terus White juga. Nah, ini adalah tahunnya. Nah, ini judul bukunya, ini adalah tempat penerbitannya, dan ini adalah nama penerbitnya. Jadi untuk penulisan daftar rujukan seperti ini. Nah, berbeda dengan yang ada editornya. Kalau kita ini buku yang berisi artikel yang ada editornya, kalian tulis harus ada ID-nya atau ED-nya. Kalau hanya editornya lebih dari satu, ya kita tulis EDS. Namun penulisannya kurang lebih hampir sama. Nah, untuk rujukan artikel dari jurnal Hanafi 1999, judulnya, judul artikelnya, nama jurnalnya, volumenya, dan halamannya. Halaman dari jurnalnya. Terus seperti ini dulu. Nah, saya kira jelas rujukan dari koran seperti apa, Jawa Pos. Tanggal dari korannya itu, judulnya, dan halamannya harus tercantum. Nah, saya kira untuk daftar rujukan sudah jelas. Ada rujukan yang kalau hanya dari makalah seminar itu seperti apa. Rujukan internet berupa karya individual, misalnya. Ini kalian tulis halaman jurnalnya yang kalian dapat ambil. Jika dalam karyanya itu online, kalian harus cantumkan halaman jurnal, halaman online-nya itu, dan harus dibubuhi dengan diakses pada tanggal berapa. Nah, oke. Untuk contoh daftar riwayat hidup, harus ada foto, sekolahnya di mana, dari TK, SD, SMP, nama orang tua, sampai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apa saja, dan segala macam. Dalam penyusunan skripsi hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah yang ada baik dalam segi sistematika penulisan, tata cara penulisan, ejaan yang baku, informasi-informasi yang relevan, dan hal-hal yang menjadi syarat utama dalam penyusunan skripsi. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir dari video ini, yaitu tentang plagiasi. Plagiasi itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua, pengakuan atas sebagian atau seluruh karya ilmiah yang dikutip. Terus yang ketiga, pengutipan karya sendiri dalam karya kita yang lain, dan menyebutkan sumber tanpa menyebutkan sumber awalnya. Walaupun itu punya kita harus tetap sebutkan sumbernya. Tetap sebutkan diri kita sebagai sumber utamanya di mana kita ambil, atau misalnya kita sudah publikasikan ke artikel, salah satu artikel, kita harus tetap sebutkan artikel tersebut. Atau tidak, kalian akan otomatis plagiarisme. Terus, penyimpangan karya tulis ilmiah itu ada beberapa. Ada fabrikasi, ada falsifikasi, ada plagiat. Falsifikasi itu membuat untuk menipu. Falsifikasi itu mengubah untuk menipu, dan plagiat itu menggunakan sumber acuan tanpa mengakuinya. Penyimpangan karya ilmiah selanjutnya itu adalah ada
ke pengarangan tidak sah, menambahkan atau mengurangi nama pengarang secara tidak etis. Kan kalian jika kalian dipakai namanya terus ada nama kalian dikurangi atau ditambahkan, kan kalian tidak suka juga kan. Nah, terus ada konflik kepentingan di mana dia itu berkompromi atau penyimpangan dalam dia berkompromi untuk melakukan penyimpangan supaya tidak netral seperti itu. Jadi kita buat penelitian supaya untuk menjatuhkan satu pihak itu adalah suatu penyimpangan karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu pengajuan jamak. Jadi kita sudah mengsubmit, misalnya untuk artikel kita sudah submit satu judul di sini dengan judul yang sama di artikel yang lain, di jurnal yang lain, itu suatu penyimpangan karya tulis ilmiah. Jadi saya kira untuk materi ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya untuk pembahasan tentang skripsi. Karena di video ini kayaknya kita hanya membahas soal kuantitatif, jadi kita akan bahas di video lain tentang kualitatif dan pengembangan. Jadi sampai ketemu di video atau volume selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.